Nama saya Karel Malbieti. Di tempat ini saya sebagai ketua di kampung sini. Pada awalnya kampung ini berada di atas bukit di gunung yang jauh. Dan ini tiba-tiba ada kebakaran, terus ini nenek moyang kami bawa ini tempat ini dengan dia punya mesbah sekaligus dengan dia punya rumah adat dua, Fanwat dan Fiawati, bawa ke tempat sini pada tahun 1943. Dari situ nenek moyang kami pesankan kepada kami bahwa tempat ini namanya Latifui, yang artinya ini semua kotoran yang dibawa dari gunung turun sampai ini tempat berarti tidak akan jalan, entah baik atau buruk, tempatnya ada di rata begitu. Yang kedua ialah kenapa tempat ini Latifui dan alamatnya Mataraffang, karena pada saat itu ada acara ini kegiatan budaya adat dalam arti lego-lego, maka nenek moyang kami sendiri yang bisa pantun malam itu di dua tempat yang sama. Nenek tua pantun di ini tempat, terus sambil orang nyanyi, mereka lari lagi ke tempat Mataraffang itu, jaraknya sekitar 300-400 meter. Jadi mereka nenek tua lari ke situ pantun lagi. Untuk orang nyanyi di situ, dia lari kembali lagi di dia punya mesbah untuk pantun lagi. Dan Mataraffang itu juga adalah ini usul asalnya dari satu gunung, satu kampung lama, yang saat ini dia tidak bisa terpisah karena memang itu satu nenek moyang yang pernah melakukan budaya adat di dua tempat yang ini sedikit berjauhan, seperti jaraknya 400 meter. Rumah adatnya di sini ada itu mesbah, di tempat namanya Mataraffang itu juga ada mesbah, dan rumah adatnya sama, tidak ada beda karena itu dia usul awal pertamanya dari satu kampung. Dan sama-sama menjaga satu mesbah. Jadi perbedaan antara Mataraffang dengan Latifui itu tidak. Tetapi karena waktu itu kegiatan budaya adat yang sama di dua tempat, maka ada satu moyang saja yang melakukan itu budaya adat, maka dua kampung itu tidak bisa terpisah. Disebut Mataraffang Latifui itu tetap dari dulu sampai sekarang. Di sini ada dua rumah suku, ialah Fanwati dan Fiawati. Yang itu di Mataraffang itu juga ada ini Afwati. Itu juga ini rumah suku. Dan kenapa dia harus ini? Fanwati itu menurut nasihat yang nenek moyang tinggalkan itu adalah bumi punya, rumah adat bumi begitu. Sedangkan itu untuk Fiawati itu bumi dengan langit. Jadi ada kenapa harus bumi dan langit? Karena dia punya orangnya, dia punya mati juga, orang tidak tahu karena membuat itu gudang, dan dia pesan kepada dia punya orang yang ditinggalkan, kamu duduk, saya naik kasih tahu saya punya keluarga dulu baru turun. Ternyata dia hilang itu tiba-tiba, jadi kuburannya tidak ada di bumi. Makanya menjadi kepercayaan orang tua orang bahwa itu gudang adat Fiawati itu adalah dunia dengan langit. Kalau disebut rumah adat itu di atas bubungan itu ada ini istilah menaranya. Ada dia punya menara di atas, ukuran di atas, itu disebut rumah adat. Kalau disebut ini, dan itu rumah suku adat punya. Kalau disebut rumah adat biasa, itu yang ada beberapa ini dia. Itu yang ada di satu di bawah, yang dua di atas, itu rumah suku biasa. Jadi kalau rumah adat ini Fanwati ini karena dalam masa sekarang baru dibuat dan ini kelihatannya kecil, tetapi itu adalah rumah ternama. Itu dia punya lantainya, biasanya rumah-rumah yang seperti ini biasanya dari tanah kita injak naik itu dihitung sampai dengan ada 4 tingkat. Di tingkatan pertama itu yang bale-bale, tingkat kedua itu yang istilah ini dalam rumah,
Terus tingkatan ketiga itu yang loteng, dan itu yang tempat simpan makanan. Kalau tingkatan keempat itu yang tempat penyimpanan harta benda. Itu jadi ada 4 tingkat. Dan masing-masing tingkat bawah itu bisa dijadikan tempat ini dapur, ada dapurnya di bawah juga, ada dapurnya di dalam juga. Dan bisa tempat tidur juga semua ada. Kalau rumah adat orang istilah gunung besar yang biasanya dikatakan dengan bahasa mama abui itu dia empat ini istilah 4 sayap lah, jadi 4 bagian. Tapi kalau bedanya di gunung besar juga, tetapi di Alor Timur umumnya itu dia 2 sayap, dia 2 saja. Sedangkan kami dari Tuleng ke sini itu 4 sayap. Rumah adat yang model begini itu leluhur meninggalkan pesan kepada kami, dan itu tidak boleh ada pakai paku. Terus itu berikut dia punya orangnya yang menguasai juga harus dari turunan sulung turun. Dia tidak boleh dari turunan bungsu gitu. Itu sesuai pesanan leluhur dan itu syaratnya bikin ini rumah adat. Bahan-bahannya itu kalau rumah adat biasa itu bahannya diambil kayu sembarang. Tapi kalau rumah adat ini suku atau rumah adat yang disebut rumah yang punya nama, itu dia pembahannya selamanya ambil di gunung yang jauh. Selamanya ambil di gunung yang jauh, harus cari dia punya kayu sebenarnya yang bikin rumah adat itu. Tidak semua kayu bisa. Ada kayu-kayu yang dipilih, sekaligus ada 4 macam tali itu yang kami pakai, dan itu pakai ikat. Itu. Terus di situ ada 4 tiang, sekaligus jangan naik di dia pun dulang baru pasang dia punya ini. Dia pun bem besar dulu baru bem kecil dorong. Ada ukuran kayu ini itu kenapa harus ada ukiran, karena di dalam menurut ini peninggalan leluhur kami itu dari selembar papan ukiran yang di dalam rumah adat tertentu. Makanya dari situ yang kami ambil, kami gambar, terus ini membuat ini kain-kain dorang. Sehingga orang tenun sesuai dengan itu. Ada dia punya makna yang kenapa harus itu dia menyerupai suatu tanaman yang bisa manusia makan, tetapi ada di dalam kali. Itu ada dalam kali. Namanya saur paku. Naga sendiri itu dari leluhur sudah tinggalkan pada kami. Kenapa harus ada naga itu? Karena naga itu pernah menghabiskan manusia hampir di gunung besaran, hampir dia kuasai semua dan hampir dihabiskan. Sehingga naga itu di setiap kampung, setiap tempat ada, sehingga mereka jangan lupa bahwa naga itu ini lawan kita, tetapi supaya besok lusa ada pertanyaan siapa yang pernah melawan, ya modelnya sama dengan naga yang ini menghabiskan manusia begitu. Jadi moko ini dari dulu ada. Dari dulu ada, tetapi datang masa sekarang ada ya dari tim ahli ada yang menyatakan bahwa moko ini asalnya dari satu daerah, dari satu negara. Ini terus kami pernah bertanya dari Vietnam menurut analisa mereka dari itu. Dan pernah kami di Wisma pernah kami ini pertanyakan kepada dia, ya sesuai dengan itu menurut Bapak itu asalnya dari Vietnam. Dan sekarang pertanyaan kami ialah siapa yang bawa dan per tahun berapa itu yang mereka bawa. Terus muat dengan kapal ataukah dia pikul satu-satu datang. Karena kami bilang moko tetap berada di bumi Alor ini karena orang pergi gali tanah ada moko, orang pergi di bawah goa ada moko, di bawah pohon besar ada moko. Dan siapa yang datang dan hamburkan di semua tempat.